Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaya Nur Ajija dengan NIM 340221051 dari kelas reguler manajemen B. Dalam pertemuan ke-12 ini saya akan mempraktikkan mengenai materi profitability index, break-even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Profitability Index, metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Break-even point adalah sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Terakhir, benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau benefit cost ratio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Langsung saja buka Microsoft Excel-nya. Untuk soalnya sama seperti pertemuan yang kemarin. Nah, ini tabel untuk profitability index. Untuk mencari present value itu caranya seperti pertemuan sebelumnya. Dan di sini langsung aja mencari profitability index. Untuk mesin A sama dengan total present value dibagi initial investment. Lalu di enter. Dan selanjutnya yang mesin B sama dengan total present value dibagi initial investment. Lalu di enter. Nah, untuk profitability index mesin A 1,71 dan mesin B 1,27. Di sini kita bisa lihat berarti mesin A lebih layak daripada mesin B karena profitability index mesin A lebih besar. Selanjutnya B, yang kedua BEP. Soalnya perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami keuntungan. Di sini ada tabelnya. Analisis BEP pendekatan matematik dan kita harus mencari total penjualan BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Langsung untuk total penjualan sama dengan jumlah produk kali nilai jual per unit. Itu hasilnya 5 juta. Dan kedua BEP dalam unit itu sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka harga jual dikurangi biaya variabel per unit kurang tutup lalu enter. Hasilnya 16.000. Artinya perusahaan tidak mengalami untung atau rugi pada saat jumlah unit yang dihasilkan sebanyak 16.000 unit. Terakhir biaya dalam rupiah yaitu sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit kurung tutup. Hasilnya 4 juta, artinya perusahaan tidak mengalami untung atau rugi pada saat pendapatannya dihasilkan mencapai 4 juta. Untuk mencari BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah menggunakan rumus yang ini. BEP unit sama dengan fixed cost dibagi VRI atau per unit dikurangi variable cost per unit. BEP rupiah sebenarnya fixed cost dibagi variabel 1 dikurangi variabel cost dibagi price. Nah, yang ketiga yaitu profitability ratio terbagi 4. Yang pertama mencari profitability margin. PT Surya Abadi mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah, NS tahun 2011 sebesar 24 juta rupiah. Untuk mencari PM rumusnya NOI dibagi NS kali 100. Langsung saja
kedua, earning power. PT Trijaya mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah. TA tahun 2011 sebesar 15 juta rupiah. Rumusnya itu EP sama dengan NOI dibagi TA dikali 100. Enter. Nah, untuk EP hasilnya 26,67%. Yang ketiga, return on investment atau ROI. PT Sawardi mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah. TI tahun 2011 sebesar 12 juta rupiah. Rumusnya untuk mencari ROI yaitu sama dengan NOI dibagi TI dikali 100. Jadi hasilnya untuk ROI 33,33%. Yang keempat yaitu rentabilitas modal sendiri. PT Sentosa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 10 juta rupiah, interest sebesar 5%, tax 10%, dan modal sendiri sebesar 20 juta rupiah. Untuk rentabilitas modal sendiri harus mencari IT terlebih dahulu. Untuk mencari IT yaitu sama dengan NOI dikurangi kurung buka NOI dikali interest ditambah NOI dikali tax kurung tutup di enter. Nah, untuk it-nya 8.500.000. Langsung otomatis ke sini berpindah. Kalau enggak sama dengan klik tabel yang ini. Nah, yang lainnya mencari rentabilitas modal sendiri itu sama dengan it dibagi sendiri dikali 100%. Rentabilitas modal sendiri yaitu 42,50%. Nah, sudah selesai untuk profitability ratio, dan yang terakhir yaitu benefit cost ratio. Benefit cost ratio terbagi dua, yaitu benefit cost ratio tetap dan benefit cost ratio tidak tetap. Nah, yang pertama, benefit cost ratio tetap. Suatu proyek pengairan punya investasi awal pada tahun pertama, yaitu sebesar 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta, dan keuntungan proyek tersebut sebesar 126 juta per tahun. Untuk mencari benefit cost ratio, yaitu benefit cost ratio sama benefit per tahun atau total biaya tahunan. Soalnya sama dengan benefit per tahun total biaya. Jadi benefit cost ratio-nya 1,26. Selanjutnya yang kedua, benefit ratio tidak tetap. Suatu proyek pengairan punya investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek tersebut sebesar 126 juta per tahun. Sama untuk mencarinya, rumusnya seperti yang tadi, cuman hanya ini berbeda di rate-nya atau bunganya untuk per tahunnya. Itu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Ini enter 1,26 tahun pertama, dan untuk tahun kedua dengan rate 6% itu sama dengan mohon maaf, untuk total biaya juga menjadi
berbeda-beda ya untuk per tahunnya. Sama dengan benefit per tahun dibagi per tahunnya. 1,15 untuk biaya tahun kedua. Benefit sosialnya benefit per tahun dibagi total biaya 0,97 untuk benefit sosial tahun ketiga. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.